Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar Parepare kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya sejumlah informasi seputar kota Parepare yang saya untuk Anda lewatkan kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama dalam apa kabar Parepare untuk edisi kali ini. Sejumlah elemen masyarakat terus melakukan pengumpulan bantuan untuk disalurkan ke Masamba, Luwu Utara. Sementara itu di kota Parepare, pemerintah daerah membuat posko induk yang dipusatkan di kantor BPBD untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat yang akan disalurkan bagi korban bencana. Banjir yang melanda Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi perhatian berbagai pihak, tidak terkecuali dari pemerintah dan elemen masyarakat kota Parepare. Sejak hari pertama hingga hari Jumat 17 Juli 2020, bantuan terus mengalir ke posko induk bantuan di Sekretariat Kantor BPBD Kota Parepare, call center terpadu Jalan Jenderal Sudirman. Rencananya bantuan dari pemerintah dan masyarakat kota Parepare akan disalurkan dan diantar langsung ke Masamba, Luwu Utara pada Sabtu 18 Juli 2020. Kepala Pelaksana BPBD Kota Parepare Muhammad Rusli mengatakan bantuan yang terkumpul sampai saat ini terdiri dari air mineral, makanan ringan, pakaian layak pakai hingga beras. Untuk bantuan hari ini jenis yang masuk itu ada minuman mineral, makanan-makanan ringan, pakaian layak pakai, termasuk popok bayi yang sangat dibutuhkan di Masamba. Karena hari ini kita belum bisa rekap betul karena masih banyaknya penyumbang-penyumbang yang masuk. Terima kasih. Rencana penyalurannya seperti apa? Insya Allah rencana penyalurannya besok hari Sabtu, paling lambat jam 10 kita sudah start meninggalkan Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, Haji Muhammad Iskandar Nusu SSTP MSI, turun langsung dalam proses penjemputan warga negara Indonesia atau pekerja migran asal Malaysia yang tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 20 orang pekerja migran Indonesia asal Malaysia tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare dengan menggunakan KM Thalia pada Jumat 17 Juli 2020. Pekerja migran asal Sulawesi Selatan tersebut berasal dari Kabupaten Bulukumba sebanyak 8 orang, Bone 5 orang, Sinjai 2 orang, Makassar, Bantaeng dan Jeneponto masing-masing 1 orang. Proses penjemputan para pekerja migran ini berjalan tertib dan lancar. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI yang turun langsung dalam proses penjemputan warga negara Indonesia atau WNI tersebut terlihat mengatur para pekerja migran melalui pengeras suara pada mobil keliling Dinas Kominfo Parepare untuk selanjutnya diarahkan ke mobil penjemput dari daerah asal para pekerja migran untuk dipulangkan ke daerah masing-masing. Para TKI atau PMI mau turun tertib untuk diatur, setelah itu langsung diberangkatkan ke kampung halamannya. Terima kasih. Jadi tetap rutenya masuk lewat pintu sebelah selatan, kemudian keluar di pintu Jentolong untuk dibuka jalan nanti ya, setelah ada mobil untuk para buruh. Ya, terima kasih. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Lurah Lapakde Sri Meriani turun langsung membagikan masker kepada para pengendara yang melintas di depan kantor Lurah Lapakde tanpa menggunakan masker. Di samping itu, para pengendara ini diedukasi agar berperan serta memutus mata rantai penyebaran coronavirus dengan mengikuti protap yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah Kelurahan Lapakde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare melaksanakan Jumat Peduli dengan melakukan kerja bakti sambil mengedukasi dan membagikan masker kepada pengendara agar patuhi protokol kesehatan pada Jumat 17 Juli 2020. Sementara pembagian masker dilakukan di depan kantor Kelurahan Lapakde dengan menghentikan satu persatu pengendara yang tidak memakai masker untuk diberikan masker, sekaligus dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan utamanya saat keluar rumah. Lurah Lapakde Haja Sri Meriani mengatakan masyarakat harus terus diingatkan untuk bisa disiplin protokol kesehatan.
Sekaligus kita menghimbau warga dan membagikan masker kepada warga yang kita dapat tidak menggunakan masker. Kalau kita lakukan sebagai bentuk protokol COVID-19 bahwa ini selalu harus diingatkan dan dihimbau warga untuk tetap disiplin untuk menggunakan masker, jaga jarak dan sesering mungkin cuci tangan. Aksi Jumat Peduli yang dipimpin langsung Lurah Lapade ini melibatkan aparatur kelurahan, anggota PKK, BKMT, Majelis Taklim, Babinsa, serta RT/RW sekelurahan Lapade dengan membersihkan fasilitas umum, drainase dan rumah ibadah atau masjid. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pelatihan yang diselenggarakan oleh PT Pahlawan Nusantara menggandeng Ditbitmas Polda Sulawesi Selatan dan Binmas Polres Parepare. Dan pemirsa, kegiatan ini juga diikuti oleh puluhan satpam yang hadir untuk mengikuti upacara pembukaan, pelatihan dan pendidikan Satuan Garda Pratama Angkatan 11 tahun 2020. Jika sebelumnya para satpam ini dites narkoba dan direpit tes, kali ini puluhan satpam hadir untuk mengikuti upacara pembukaan pelatihan dan pendidikan Satuan Garda Pratama Angkatan 11 tahun 2020 di jajaran Polda Sulawesi Selatan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh PT Pahlawan Nusantara menggandeng Ditbinmas Polda Sulawesi Selatan dan Binmas Polres Parepare dalam upacara pembukaan yang dilaksanakan pada Kamis kemarin di Kompi 2 Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kasubdit Bin Satpam Polda Sulawesi Selatan AKBP Muhammad Siswa. Dirinya berharap dalam kegiatan ini tetap dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Kedepannya para satpam ini dididik dan dibina guna membentuk serta mencetak karakter dan mental yang kuat. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan di Polres Parepare. Tapi dalam masa pandemik baru kali ini kita tempatkan dan ditempatkan di Makobrimob Kompi 2. Ya. Oleh karena itu di masa pandemi ini kita mengharapkan pelaksanaan kegiatan ini semuanya berdasarkan pada protokol kesehatan. Dan itu sudah kita minta petunjuk dari gugus tugas dan kawan tadi Pak Sekretaris Pak Sekda Kota Madiun. Dan nanti kegiatan ini diharapkan nanti merupakan awal, dan kalau kegiatan ini ternyata gagal, kita lagi mungkin pindah kegiatan karena sudah kurang lebih 4 bulan tidak ada kegiatan. Tapi masa pandemi ini lah awal dari kegiatan kita. Mungkin ada harapan ke depannya, Pak? Ya, harapan saya ke depan yang pertama mudah-mudahan dalam kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan standar protokol kesehatan sehingga tidak ada satupun dari siswa didik yang terkena atau terjangkit COVID. Karena memang kita dari awal sudah lakukan tes COVID sebelum mereka masuk, itu merupakan satu persyaratan. Nah, persyaratan lainnya ini tadi semuanya harus dilaksanakan, baik cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya. Dan itu diharapkan kami di sini, terutama Pak Kasat Binmas ini sebagai penanggung jawab pelaksana di Parepare, dilakukan pengawasan ketat. Dan termasuk juga teman-teman dari Brimob sini yang di tempatnya itu juga melaksanakan pengawasan. Karena ini kapan tidak diawasi baik-baik, ini anak-anak semuanya menganggap biasa. Tapi kalau sudah terpapar baru dia merasakan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Madiun Parepare, Pak Bupati dengan Wali Kota, Pak Sekda, atas nama pimpinan Direktur Binmas yang melalui ucapkan terima kasih banyak atas ujian yang diberikan, termasuk kami juga terima kasih atas fasilitas yang diberikan oleh Brimob sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan. Karena kalau kita melaksanakan di tempat lain tidak ada yang mau memberikan isi. Tapi setelah lakukan koordinasi Pak Sekda tunjuk tempatnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya untuk menepis isu hoaks yang beredar, utamanya yang berkaitan dengan coronavirus dan masalah keamanan masyarakat. Sejumlah elemen yang terdiri dari unsur pemerintah dan organisasi masyarakat melakukan rapat bersama. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Upaya pencegahan dan pemahaman kepada warga masyarakat terkait pandemi COVID-19 khususnya di Kota Parepare serta kewaspadaan dini atas kepercayaan masyarakat hingga masalah premanisme menjadi pembahasan pada pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Parepare dengan unsur ormas LSM dan stakeholder terkait yang digelar di ruang pertemuan Badan Kesbangpol Kota Parepare pada Kamis 16 Juli 2020 kemarin. Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Badan Kesbangpol yang diwakili Sekretaris Badan Kesbangpol Parepare Andi Rahmat. Kota Parepare karena kita ini sudah termasuk dari zona merah, Pak. Yang ketiga kita membahas tentang kewaspadaan dini kepercayaan masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap bagaimana kinerja gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Dan yang keempat, adanya ini aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, khususnya yang baru-baru ini terjadi di Pasar Lakesi. Masukan serta saran dari LSM maupun ormas pada pertemuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam menangkal setiap isu yang menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Berbagai bantuan dan uluran tangan terus mengalir untuk korban banjir yang beberapa waktu yang lalu melanda Masamba, Luwu Utara. Kali ini bantuan datang dari Lurah Lapade, Kota Parepare yang memberikan puluhan paket bantuan untuk korban banjir tersebut. Lurah Lapade salurkan puluhan paket bantuan untuk warga korban bencana banjir di Masamba, Luwu Utara pada Jumat 17 Juli 2020. Puluhan paket bantuan yang berasal dari sumbangan RT/RW sekelurahan Lapade ini rencananya akan didistribusikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Parepare. Paket bantuan yang rencananya akan diserahkan ke BPBD berupa sarung, pakaian, makanan, dan alat mandi. Lurah Lapade Haja Sri Meriani mengungkapkan aksi sosial ini sebagai bentuk keprihatinan dan rasa bela sungkawa pemerintah bersama warga Kelurahan Lapade terhadap kondisi korban banjir di Masamba. Kegiatan hari ini selain kita menerima bantuan dari RT/RW sebagai bentuk keprihatinan dan rasa bela sungkawa atas musibah dari warga kita, keluarga besar dari Masamba. RT/RW di sini mengumpulkan berupa sarung, terus makanan, alat mandi yang insya Allah kami akan store nanti di Badan Penanggulangan Bencana pada saat jam 3 insya Allah. Lurah Lapade berharap bantuan ini sedikitnya bisa mengurangi beban hidup warga korban banjir di Masamba yang saat ini serba kesulitan. Andi, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Mahasiswa Kota Parepare kembali menggelar aksi penolakan terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap sangat merugikan masyarakat. 3 anggota DPRD Kota Parepare menemui massa dari Aliansi Mahasiswa Parepare yang berdemo di depan gedung DPRD Kota Parepare pada siang kemarin. Kegiatan ini untuk menuntut penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Mereka menemui buruh yang berunjuk rasa menolak Omnibus Law rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja. Salah satunya adalah Kaharudin Kadir yang pada kesempatan tersebut menyampaikan mendukung para aliansi mahasiswa ini dalam menolak Omnibus Law. Dirinya menyatakan bahwa DPRD menerima aspirasi dari aksi yang dilakukan para aliansi mahasiswa tersebut dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat paripurna. Dirinya juga berterima kasih kepada mahasiswa yang telah turun dalam penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mana dianggap akan mengakibatkan hilangnya lapangan kerja, hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, serta mempermudah masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Oleh karena itu tadi, pimpinan menunjuk kami bertiga ini untuk menerima aspirasi adik-adik kaitannya dengan aspirasi tentang penolakan Omnibus Law. Saya kira kami pun DPR sepakat bersama dengan adik-adik untuk menolak cuma perlu kami sampaikan bahwa kebijakan undang-undang ini adanya di pusat. Oleh karena itu aspirasi adik-adik sekalian kami akan terima dan kami akan sampaikan pimpinan untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk dibuatkan rekomendasi diteruskan ke DPR
atau tenaga kerja yang ada di Indonesia banyak didominasi oleh tenaga kerja asing. Ini yang perlu. Jangan sampai kita orang Indonesia menjadi penonton di negeri sendiri. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa sangat cemerlang, sangat strategis, dan betul-betul peka terhadap keinginan masyarakat Indonesia untuk menolak undang-undang Omnibus Law ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami bersedia menerima dan insya Allah pernyataan sikap ini kami akan agendakan di DPRD dan kami akan teruskan di DPR RI sebagai bentuk penolakan undang-undang ini. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam kegiatan kajian Al-Quran yang bertema Bintang Emas atau Bina Iman Tangguh Beretika Majelis Anak Soleh yang dilakukan oleh Majelis Anak Soleh atau Mas Parepare, Imam Masjid Istiqlal Jakarta Salim Ghazali menguji hafalan Al-Quran Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taupan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Baru-baru ini Imam Masjid Istiqlal Jakarta Salim Ghazali menguji hafalan Al-Quran Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Dalam kegiatan kajian Al-Quran bertema Bintang Emas atau Bina Iman Tangguh Beretika Majelis Anak Soleh yang dilakukan Majelis Anak Soleh atau Mas Parepare ini, Salim Ghazali nampak memberikan ujian hafalan surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang terdapat pada juz 1 dan juz 3. Salim Ghazali mengawali dengan satu ayat, lalu meminta Ibu Haja Erna Rashid Taufan menyambung ayat Al-Quran tersebut. Meski sempat tersendat 1-2 ayat pada uji hafalan kedua, namun di uji hafalan terakhir pada surah Ali Imran, ia kembali mampu membuat partisipan Majelis Anak Soleh yang terdiri dari orang tua, guru agama dan sejumlah bintang emas Qurani, serta hafiz dan hafizah nasional merinding. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Cukup. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Luar biasa. Amin, amin. Ternyata dihadiri juga oleh Imam Masjid Istiqlal, salah satu imam dari Masjid Istiqlal, Ustaz siapa tadi? Salim. Ya. Dan beliau berkenan menguji hafalan saya, terkhusus hafalan di juz 1, karena memang waktu saya dengar mau dites, saya bilang kalau bisa juz 1 saja dulu, karena juz 2, 3, 4 itu saya mau ulang dulu. Iya. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi kerumunan warga saat penyaluran hewan kurban untuk tahun ini di mana masih dalam kondisi pandemi coronavirus, Lasismu Kota Parepare akan merubah sistem penyaluran hewan kurban dengan cara mendatangi sendiri rumah warga. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Parepare kembali mengajak masyarakat untuk berkurban. Melalui Lazismu, pendistribusian akan dilakukan dengan 2 metode, di antaranya pendistribusian daging segar dan rendangmu atau daging yang telah diolah. Selain itu, untuk tahun ini di mana pandemi COVID-19 merebak di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Parepare, maka dari itu pihak Lazismu Parepare telah menyiapkan alternatif terkait cara pendistribusian daging kurban nantinya, yakni dengan cara door-to-door guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Lazismu Saiful Amir beberapa waktu lalu. Ya, karena ini ada masa COVID-19, proses penyembelihannya itu diminimalisir sedikit mungkin agar tidak ada perkumpulan massa, agar jangan sampai menjadi klaster baru, ya, klaster kurban untuk penyebaran COVID. Maka untuk menghindari itu kita meminimalisir dengan cara kita akan menunjuk rumah pemotongan hewan di Parepare, ataukah nanti Lazismu kita lihat perkembangannya buat lokasi itu, agar tidak ada lagi perkumpulan massa. Jadi hanya ada panitia kecil yang ditunjuk yang memotong, kemudian menguliti dan membagi-bagi lalu mendistribusikan. Jadi para sohibul kurban, pemilik kurban itu ya tinggal di rumah, nanti langsung kami antarkan, beserta juga dengan calon penerima ini akan kami antarkan dari door to door, dari rumah ke rumah. Yang kedua,
kurban lazismu itu dengan metode rendangmu. Jadi dikalengkan, sapi ini dipotong di rumah RPH yang telah ditunjuk secara nasional oleh lazismu, yaitu di Jawa Timur, lazismu Jawa Timur. Ini insya Allah lebih halal karena dilakukan secara profesional oleh ahlinya, kemudian lebih higienis dan lebih aman karena tidak ada lagi persinggungan, persentuhan antara orang, ya. Dan multi manfaat karena kurban rendangmu ini kegunaannya dia bisa tahan lama, maksimal 2 tahun, kemudian bisa dikirim ke pelosok-pelosok desa atau lintas provinsi, bahkan lintas negara, untuk rawan bencana contohnya, untuk yang kekurangan gizi, dan mungkin ada di pelosok-pelosok yang tidak pernah tersentuh kurban sekali. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.